Fungsi trigonometri. Mendengar kata trigonometri, pasti kita akan mengingat sinus, kosinus, tangen. Begitu banyak pertanyaan mengenai fungsi trigonometri. Contohnya, kenapa sin, kos, tan itu ada? Berapa jumlah fungsi trigonometri? Apa hanya 3, yaitu sinus, kosinus, dan tangen saja? Kenapa fungsi trigonometri itu gak dipelajari di sekolah menengah pertama, melainkan hanya di sekolah menengah atas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di pembahasan kali ini insya Allah soal yang barusan itu akan terjawab. Untuk pembuktian di fungsi trigonometri itu bisa menggunakan diagram kartesius, bisa menggunakan lingkaran, bisa menggunakan segitiga. Ini yang saya ketahui ya. Atau bisa pula gabungan dari diagram kartesius dan lingkaran, lingkaran segitiga, atau bahkan bisa pula gabungan dari ketiganya. Jadi kartesius sama lingkaran dan segitiga itu digabungkan dan kita pelajari sekaligus. Nah, itulah mengapa materi ini itu dipelajari di kalangan sekolah menengah atas ya. Soalnya kalau di sekolah menengah pertama digabung-gabungkan, dikasihkan ke anak-anak sekolah menengah pertama cukup rumit juga ya. Nah, tapi pada video kali ini, pada pembahasan kali ini ada cara yang lebih mudah atau mudah dipahami oleh banyak orang. Bahkan anak sekolah menengah pun insya Allah bisa ya. Nah, di sini tuh dengan cara segitiga yang mudah dipahami oleh semuanya ya. Saya akan buat dulu sebuah segitiga. Pelajari ya, di sini tuh misalnya ada sebuah segitiga siku-siku, ini anggap aja ya, bagus. Ada sebuah segitiga siku-siku dan siku-sikunya itu di titik ini. Oke, misalnya di sini itu ada sisi A, B, C. Udah pasti segitiga ya, memiliki 3 sisi. Ingat ya, di trigonometri di segitiga itu pengertiannya itu simpel. Jadi hanya perbandingan dari 2 sisi. Hanya perbandingan dari 2 sisi dari 3 yang ada. Ingat, kita cek peluangnya atau kemungkinan yang muncul dari 2 sisi, perbandingan dari 2 sisi. Lihat, yang pertama misalnya itu B per C. B per C. Mungkin kan? Oke, ada lagi gak? Yang kedua, misalnya itu C per B. Kita balikan aja ya. B per C, C per B. Yang ketiga misalnya itu B per A. Boleh kan? Yang keempat, A per B. Oke, terus yang kelima, tinggal A per C, dan yang keenam C per A. Oke, di sini tuh gak lebih gak kurang ada 6 kemungkinan perbandingan di 2 sisi. Terus kita akan mengetahui bahwa di sini itu ada A, ada B, ada C. Jika saya menuliskan bahwa C itu disebut hipotenusa atau sisi miring ya. Sisi miring. Soalnya sisi yang terpanjang atau sisi miring disebut juga hipotenusa. Jika ada suatu sudut, itu misalnya itu theta. Nah, di sudut theta, lihat ada samping sudut theta. Itu A, samping sudut theta. Berarti ini samping sudut theta. Ada juga depan sudut theta. Depan sudut theta, samping sudut theta, dan di sini itu sisi miring, sisi yang terpanjang. Oke, kita buat lagi. Misalnya itu di sini tuh kan udah ditulis bahwa B per C, B per C. Depan, kalau saya singkat ya biar lebih mudah. Depan itu D aja ya. Miring kita singkat aja jadi mi.
Jadi kita akan singkat dulu. Si miring itu mi, kalau D itu, maaf, depan itu D, terus kalau samping itu kita singkat sa. C per B, C per B, mi per D, miring depan. Terus B per A, depan samping. Lanjut nomor 4, samping depan. A, C, samping miring, miring samping. Jadi di sini tuh ada 6 ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Makanya fungsi trigonometri itu hanya 6, nggak kurang dan nggak lebih. Sin, cos, tangen, kotangen, kosekan, dan sekan. Nah, ilmuwan-ilmuwan dulu itu menuliskan. Jadi depan miring itu untuk apa, miring per depan itu untuk apa, desa itu untuk apa, dan seterusnya. Kita bagi-bagi ya. Kita mengetahui bahwa depan miring itu milik sin atau sinus, singkat jadi sin. Terus kalau nomor 2 itu miring depan itu CSC atau kosekan, miring depan. Terus depan samping itu milik tan atau tangen, samping depan itu kotangen. Dan untuk samping miring ini untuk cos atau kosinus, dan miring samping itu untuk sekan. Makanya di fungsi trigonometri itu ada 6, sinus, kosekan, tangen, kotangen, sekan, dan kosekan. Dimana yang umum kita pelajari itu sin, kos, dan tangen. Soalnya kosekan, kotangen, dan sekan itu kebalikan dari 3 fungsi trigonometri ini. Lihat aja ya. Depan miring kebalikannya miring depan. Sinus kebalikannya kosinus. Depan samping kebalikannya samping depan. Tangen kebalikan kotangen. Samping miring itu kosinus dan kebalikannya itu miring samping itu sekan. Oke. Cukup dulu video dari saya. Insya Allah pasti bermanfaat video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.